Berapa orang yang tidak hadir hari ini? 2. Ya, disampaikan yang tidak hadir hari ini untuk dapat hadir di sekolah. Ya? Ya. Nah, oke. Agar lebih semangat dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, menumbuhkan rasa nasionalisme, maka kita akan menyanyikan lagu nasional. Lambang negara kita apa? Pancasila. Kalau Pancasila itu ada apa saja? Burung Garuda. Ya, jadi lambang negara kita itu adalah burung Garuda. Kita akan menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Pancasila. Semua berdiri. Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Selanjutnya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Pelajaran kita hari ini mendapatkan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Coba perhatikan dulu di tampilan layar berikut ini. Nah ini. Kalau siswa kelas 6 yang cantik dan ganteng, perhatikanlah. Apa yang akan diperhatikan? Lihat yang di depan sana. Ini apa ini? Televisi. Siapa yang seperti ini rumah? Angkat tangan ini. Oh, oke, lanjut ya. Nah, ini apa? Negara. Nah, tunggu sebentar. Kita lihat dulu yang selanjutnya. Ini apa ini? Ini ada. Kalau di sini ada bendera Indonesia? Ada. Yang mana bendera Indonesia? Ada. Ayo, beranikan diri. Askar. Kamu silakan Askar. Oke. Ya, tepuk tangan dulu. Ini bendera Indonesia. Orang yang habis melakukan apa mereka ini? Rapat. Biasanya atau disebut dengan meeting atau pertemuan. Setelah itu. Jadi yang kita bahas hari ini yaitu tentang apa ini? Globalisasi di tema 4, subtema 2. Coba buka di buku kalian subtema 2. Cara melihat buku pertama dilihat apanya? Daftar isi ada? Ya, subtema 2. Ada? Nah ini materi kita hari ini tentang globalisasi dan tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dilihat dan didengar dengan tepat. Yang berikut siswa dapat mengetahui cara menghemat energi listrik dengan tepat. Nah, ini gambar apa ini? Pertemuan. Bisa menyebutkan yang di gambar ini
Siapa? Presiden Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia. Jadi Presiden Republik Indonesia ini Pak Jokowi melakukan pertemuan, kemudian dihadiri juga oleh Presiden Amerika yang sebelumnya sudah tergantikan, yaitu Pak Barack Obama. Nah, Barack Obama ini pernah sekolah di Indonesia. Siapa yang bisa maju di depan? Hadiah. Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengakui Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberi pengaruh posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana di kawasan ASEAN dan Asia Tenggara serta dunia. Ya, tepuk tangan dulu. Oke. Ini hadiahnya. Sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir di forum Apik. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APIC. Pasalnya Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Oke, terima kasih. Tahan dulu. Biskuit Roma. Jadi saya baca kembali ya. Saya baca kembali. Sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika. Nah, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan, memberi pengaruh, khususnya terhadap Indonesia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia, dan Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Konstitusi itu artinya amanat undang. Amanat apa? Undang. Ya. Nah, Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya Indonesia mempunyai posisi strategis di kawasan Asia dan di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Kira-kira apa yang disampaikan ini di sini? Apa Indonesia ini sebenarnya? Yang disampaikan di teks ini apa? Tentang apa? Indonesia kenapa? Negara yang menjadi rebutan dunia. Iya, betul sekali. Jadi bukan cuma seorang bukan seorang putri dalam sebuah kerajaan yang diperebutkan, tetapi Indonesia itu menjadi negara yang direbutkan. Bukan direbutkan karena perkelahian antar kedua negara, tetapi berebut untuk bekerja sama dengan Indonesia. Bekerja sama dengan Indonesia. Oke. Ya. Bekerja sama sosial, ekonomi. Apa lagi? Budaya. Ya. Ini bersama dengan negara-negara tetangga. Nah, ini gambar apa ini? Jadi ASEAN itu resmi dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967, ya. Nah, kemudian yang ini, ya, untuk menjalin hubungan kerjasama, mempererat hubungan kerjasama, maka Menteri Luar Negeri Indonesia yang sekarang, Ibu Retno Marsudi, ini yang tampilannya ini, ya. Nah,
Coba lihat, siapa yang bisa baca ini? Depan, bisa baca dari sana? Ya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicaraan dalam pertemuan tingkat materi. Kemudian Filipina, Filipina. 13 November 2020. 15. Oke, tahan dulu. Berikut peran Indonesia di pentas ASEAN. Apa sih peran Indonesia? Nih. Berikut peran Indonesia di pentas ASEAN. Apa peran Indonesia? Kira-kira apa ini? Nah, yang pertama adalah penggagas lahirnya ASEAN. Kemudian meluncurkan gagasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Kemudian yang keempat, ya. Kemudian yang terakhir, contohnya seperti apa pentas budaya? ASEAN Games. Nah, kemudian kalau olahraga ini biasanya apa kalau olahraga? Bola voli, main bola, pertandingan persahabatan, pertandingan persahabatan antara Thailand dan Indonesia. Itu bagian dari kerjasama, mempererat hubungan kerjasama. Simak video berikut ini, ya. Silakan diperhatikan di sana. Ada yang saya akan isi sebentar.
Ingat ya, tidak ada berapa kerjasama. Ada berapa bidang kerjasama yang disebutkan di situ. Dengan negara-negara ASEAN itu di bidang apa saja? Politik, ekonomi, budaya, sosial budaya, pendidikan, keamanan, perdamaian. Sampai di situ ada yang bertanya? Ada tentang kerjasama Indonesia? Ah, ini apa ini? Biasanya listrik ini apa? Ini lambangnya apa ini? Ini PLN ini menghasilkan apa ini? Listrik. Listrik itu bagian dari apa itu? Bagian dari energi. Energi apa? Listrik. Kayaknya mirip ya dengan ini. Mirip? Dandi mirip di Dandi? Mirip. Sana? Mirip? Mirip dengan yang mana? Yang di mana itu? Coba duduk. Yang mana? Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ya, oke, tepuk dulu. Berarti dia perhatikan. Ini. Kalau ini? Jayanti. Nah, apa yang disampaikan? Oke, silakan dulu. Terima kasih. Nah, oke, sekarang ada kuis. Ada kuis ya. Berikut kuis dan jawab. Siapa kelompok yang paling cepat? Saya kasih sama kelompoknya ini yang sari. Oke, kita bermain ya. Oke, berdiri dulu, berdiri. Bagaimana dulu? Yel kemarin. Bonus lagi tambah 1. Mantap 3. Nah, kelompok ini. Saat meninggalkan kamar, siapa yang suka matikan lampu? Selain kau sendiri, siapa lagi? Adik-adiknya. Selain kau adik siapa lagi? Orang tua. Oke, pertanyaan yang kedua. Oke, siapa yang cepat dia dapat 1 pertanyaan untuk kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 2 sudah 1. Siap, perhatikan sini, jangan lihat saya, jangan lihat. Oke, kita lanjut.
Apa yang dimatikan? Televisi. Receiver. Langsung cepat angkat tangan, langsung cepat. Jadi ketika selesai menonton, apa yang dimatikan? Televisi. Receiver, apa lagi? Kalau sudah mau tidur, kasih mati lampu. Yang ketiga, berarti sudah 2-0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coba yang ini dulu. Apa yang dicabut? Apa yang dicabut? Atau mematikan saklar atau kontak. Awas. Yang keempat. Yang ke ini sudah berarti sudah 1. Sana perempuan sana. 1, 2, 3. Cepat membaca. Ketika selesai menonton, apa dimatikan? Televisi. Televisi. Pertanyaan yang sama. Sebenarnya pertanyaan ini menjebak, cuma kecepatan kalian saja. Kecepatan membaca, kecepatan membaca. Ya. Sudah berapa? 2 sama ya? Masih ada lagi 2. Bola lampu apa yang hemat energi listrik? Philips. Ini yang termasuk bola lampu yang hemat. Philips ya. Ada lagi yang satu yang menyimpan strom. Selanjutnya yang terakhir. Sudah berapa posisi? 1, 2, 3. Lampu di mana saya dimatikan? 1. Ruang tengah. Kalau ada tamu sudah dimatikan? Belum. Nanti sudah apa? Sudah tidur. Yang kedua? Berikutnya. Di mana lagi? Di kamar. Di kamar. Oke, boleh. Pada saat tidur ya. Di mana lagi? Yang mau dimatikan? Teras. Teras mau kasih mati? Tidak. Kenapa tidak dimatikan di teras? Karena semua sudah dimatikan. Boleh. Kenapa di teras tidak harus dimatikan? Gelap. Yang pertama, supaya rumah tetap dalam keadaan terang dan untuk mengantisipasi gangguan dari mana atau menjaga keamanan, misalnya pencurian, perampokan. Kalau sudah mati lampu semua, tiba-tiba ada yang merampok di rumah cuma mau diambil, misalnya kue walimah. Merampok kue cuma diambil kue walimah. Oke, tadi berapa ya? Ini berapa? 2. Sana? Ini? 3. Terus yang di belakang sana apa? Ya, jadi terima kasih kelompok yang sudah berpartisipasi dan hadiahnya sebentar ambil sama saya. Ya, ini satu di sini. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sekarang ini pertanyaannya adalah siapa yang bisa mengungkapkan kenapa harus hemat listrik, energi listrik? Kenapa harus hemat listrik?
menggunakan energi listrik. Nah, kalau lampu di siang hari menyala, apa dampaknya itu? Ada dampak tidak? Tidak. Panas. Biasanya kalian pernah dengar ada yang disebut dengan panas bumi, apa namanya? Atau disebut dengan pemanasan. Mengapa panas bumi itu biasa disebut dengan pemanasan global. Salah satu faktor untuk menghemat energi listrik atau tujuan dari menghemat listrik itu ketika di siang hari dimatikan untuk mengurangi pemanasan global atau pemanasan dunia. Ada manfaat listrik ketika dinyalakan pada malam hari di teras, kemudian teras itu ada bunga. Apa fungsinya? Fungsinya adalah bunga atau tanaman yang ada di sekitar situ tetap melakukan proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Yaitu adalah proses memasak tumbuhan. Jadi bukan terjadi pada siang hari saja tumbuhan masak. Ini mangga, ya, karena sudah buah. Nah, dia juga malam hari melakukan fotosintesis, tapi tidak sebesar ketika siang hari. Kalau malam hari dia energinya sedikit, itu bedanya. Lanjut ya. Nah ini. Kenapa harus hemat energi listrik? Dengan berhemat energi, artinya kita sudah menjaga lingkungan. Teman-teman, tahu tidak? Listrik yang kita pakai sehari-hari berasal dari alat yang bernama generator. Fosil itu berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Fosil-fosil itu diambil dari dalam bumi, dan kalau kita pakai terus-menerus bisa habis. Jadi kalau tidak mau berhemat energi, tidak mau kasih mati di lampu, orang pakai terus ini apa? Lampu kan diberikan bahan bakar kan, bahan baku. Kalau habis bahan bakunya, tidak ada lagi, kita mati lampu, sama dengan kembali ke zaman dulu. Nah, oh iya, energi fosil juga menghasilkan emisi CO2, NO. Kalau kita hemat energi, artinya kita sudah mencegah kekurangan energi di masa yang akan datang dan juga mengurangi emisi CO2. Setelah itu, dengan berhemat energi kita bisa mengurangi biaya tagihan listrik. Uang hasil penghematan itu bisa kita gunakan untuk keperluan lainnya. Nah, ada yang bawa rangkaian listrik? Nah, ya, ini rangkaian listrik yang sederhana alatnya. Ada baterai, kemudian ada saklar dan ada kabel. Ya, kalau ini direkatkan keduanya ini, kemudian kita nyalakan ini nyala. Coba dulu ya. Saya sudah pasang itu. Kalau tidak menyala berarti masalahnya di lampunya. Nah, menyala. Sudah? Ah, berarti saklarnya bermasalah. Kalau saklar bermasalah, segera dipanggil petugas supaya lampu tidak menyala terus. Coba yang siapa ini, kelompok 30 maju ke depan. Mereka sudah merancang dari rumah. Diperlihatkan langkah. Ya, ini bagus ini. Tepuk tangan dulu. Coba dimatikan. Oke, dimatikan yang sembunyi. Kasih lihat sama teman. Kasih lihat sama teman. Oh, sudah. Ini siapa yang merancang ini?
Siapa merancang? Wah, si Dalvin yang merancang ini. Luar biasa ini si Dalvin. Nah, sekarang dimatikan. Mati. Oke. Siapa yang mencoba lagi? Yang mencoba. Jangan di sana. Coba. Dari. Dari, sini dari. Ayo lagi. Ayo dari. Ini tadi kau pegang sampai kau bisa melihat ini sampai itu kan ini kecil itu. Harus sampai menyala. Coba matikan. Oke, tepuk tangan dulu. Nah. Video. Yang pilih. Tadi MC. Jadi adik-adik sekalian, tadi yang Bapak sudah bagi untuk dikerjakan nanti dikirim melalui WhatsApp, ya. Sudah selesai. Kita sudah tiba pada akhir dari pembelajaran kita. Kita menyanyikan lagu daerah. Oke, lanjut. Berdiri semua. Kita tutup dengan membaca doa dipimpin oleh Adik Pamela. Sebelum pulang kita berdoa bersama-sama. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.